Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Jendela Ramadan Indonesia yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good people. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana sahurnya? Enak, enak. Ya pasti enak dong. Iya. Tapi jangan lupa untuk berdoa dulu supaya makannya jadi berkah, bener gak? Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong masalah berkah, ya Ya. kan? Sekarang kan banyak nih orang-orang yang saling berbagi, peduli antar sesama. Karena bulan penuh berkah, bulan penuh kebaikan, pahala Betul. berlipat ganda. Betul, jadi kita melihat saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara-saudara kita yang mungkin sampai saat ini masih memerlukan, akhirnya kita berbagi. Kalau Betul. menurut lo seperti apa? Gue kan jiwa sosialnya tinggi gue boy. Wih, Jadi keren, gua hebat. Kalau berbagi nggak pernah gue pamer, nggak pernah gue sombong-sombongin. Ria? Ria. Oh takutnya. iya bener-bener. Gua Berarti lo sering gue kasih masjid 15 juta, tetangga gue butuh langsung gue kasih. Orang minta-minta gue kasih 20 juta. Gue sering kalau begitu mah. Tapi kan ria kalau kita omongin ya kan. ya itu lo omongin. Ria berarti lo. Jangan diomongin. Udah pas tadi di situ udah stop. Oh, iya. Jangan lo bilang 15 juta. Iya. Nah Beda- itu masalahnya tuh. Beda 5 juta sama gue kalau gitu. Gue antara ria tapi gue cerewet juga gitu. Ya jangan. Suka Kalau keceplosan. begitu, kalau bisa kalau memang kita mau berbagi yang ikhlas lah. Seperti bintang tamu kita. Ikhlas. Dia orang ikhlas banget. Yang Makanya lagu-lagunya kan banyak yang sedih. Mungkin itu cerita dari dirinya dia sendiri. tersentuh gampang Betul. gitu. Tapi kalau kita ngeliat mukanya, jadi kita nggak ikhlas lihat mukanya. Penasaran kan siapakah bintang tamu kita? Langsung saja kita panggil. Ini dia, Charlie ST12. Baik, baik. Ya, coba tadi jalannya gimana? Kayak jalan di batu terapi ya. Tahu kan lah kalau di taman-taman tuh ada batu terapi kerikil jalan gitu. Aku sekarang lagi apa? Pengen berusaha untuk selalu jaga kesehatan. Oh iya. Jadi menggunakan dengan dari jalan tuh udah olahraga gitu mas. Oh Dari iya. kayak jalan. Kayak ikut apa? Pakai sendal aku buntur. Iya. Iya gini. Iya. Boleh tepuk tangan sekali untuk Charlie ST12. Apa kabar semua? Mama, papa di rumah, apa kabar semuanya? Lagi nonton tuh. Oh. Boleh salam-salam nggak? Enggak, ntar aja nyanyi iya. dulu. Udah lama gak masuk Nyanyi TV maklum ya kan. Aku lanjut ya. Iya. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Bentar, santai aja. Kamu kasih tau nggak? Ini drum ntar dulu mas. Iya, ntar mas, drumnya nanti aja. Pernah dengar lagu Isabella nggak? Santai, slow, drum Iya. nanti. Tapi sabar nggak apa-apa, udah kan puasa. Enggak. Ya, ntar kita bilangin. Mas Charlie lanjut aja nyanyi ya. Ada yang bisa kasih tau nggak? Maksudnya Udah. Iya, ya udah ntar kita kasih tahu, Dia kita kasih sekali tahu. dikasih tahu juga udah paham. Ya, Nggak usah pakai emosi Ya. ya kan namanya lagi puasa. Iya. Takutnya mengurangi pahala puasa. Charlie kaget. Iya. Iya. Kayak jangan ya Mas Banon ya. Nanti. Udah, stop. Oke, pas masuk drum nanti. Iya. Ya? Oke. Siapa sih kamu? Banon namanya. Oh iya, Banon. Iya. Saya lupa liriknya apa. Setelah itu. Mengapa itu? Mengapa kita Pakai musik ya tadi suruh diem. Pakai musik. Astagfirullahaladzim. Bulan Kok- puasa, oke. bulan penuh rahmat. Pakai musik dong. Nah, Tadi suruh stop. Ya, Oke, maksudnya pakai musik dong. enak kan Oke, kalau siap. kasih taunya Ini ngerjain Charlie apa gimana sih? enggak. Emang kan Charlie Saya ulang bintang tahun tamu loh. dikerjain. Iya. Ya Ini udah, April ya. Mop Ya, ya, bukan ya, kan? Iya, iya, udah. sabar. Oke. Bulan puasa emang kadang karena lapar mungkin ya. Jadi agak mengapa itu ya pakai musik ya? Pakai musik. Ya, oke. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya berpisah? Santai. Sabar Charlie. Maju sini, maju sini. Ya. Maju sini. Jadinya begini kejadian, aduh.
Kan tadi sudah saya bilang, Mas. Kalau emang mukul-mukul aja nggak apa-apa, Mas. Iya, nggak apa-apa. Aku orangnya fleksibel, tenang, Mas. Enggak. Sabar. Puasa, bulan puasa. Tadi suruh maju kira dimajuin takut. Kan tadi saya udah bilang, dia kadang lebih temperamen dari kamu, kamu. Ya udah, ini pelajaran lah buat kita semua lah, ya. Ya. Mas, pukul-pukul aja nggak apa-apa, Mas. Pukul-pukul aja. Kenapa jadi pelajaran buat kita semua sih? Kita kayak acara penyuluhan nih. Serem mukanya kayak Thanos. Siang jadilah di telan kegelapan malam, alam yang terpisah melenyapkan sebuah kisah. Oh, oh. Yeah, yeah. I love you when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every time it's too la la la, it's too la la la. Oh, you're so running. Oh, you keep my love you when you call me senorita. I wish it wasn't so damn hard to live ya, but every time it's too la la la, it's too la la la. Oh, you're so running. Oh, you keep it coming for ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, apa kabar semuanya? Balik lagi sama saya ada di Jendela Ramadan Indonesia buat nemanin Anda sahur dan saya akan ngoceh-ngoceh. Tapi kocehan saya kali ini akan bertema dengan sangat amat baik. Ya, kita semua tahu bahwa kita ada dalam pandemi yang luar biasa yang membuat semua orang sekarang mengalami hal yang sebenarnya tidak ingin kita rasakan. Akan tetapi di mana ada sebuah musibah, di sana ada sesuatu yang datang hikmahnya. Karena saat ini kalau kita pikir musuh kita itu satu ya. Karena kebanyakan kan sebelum ini terjadi kita bisa lihat bahwa antar negara ada yang bermusuhan, ada yang hampir perang di Indonesia sendiri, ada yang berbicara tentang kemarin pemilu contohnya, pemilu aja ada 01, 02, ada keributan di antara sana. Tapi pada saat ini ketika musuh kita satu, disinilah ditunjukkan rasa persatuan di orang Indonesia dan di seluruh dunia. Kita akan bicara terutama di Indonesia. Ketika kita melihat ada sebuah hal yang harus sama-sama kita perangi, maka timbullah rasa solidaritas ini. Dan ini menarik sekali. Kenapa? Karena rasa solidaritas ini tiba-tiba dilakukan oleh hampir semua kalangan. Dari yang atas sampai yang bawah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperkuat bangsa kita. Dan itu bisa Anda lakukan juga. Kita tahu bahwa sekarang banyak sekali sumbangan-sumbangan, ada sembako, ada APD dan sebagainya. Tergerak oleh orang-orang yang biasanya kita tidak pernah tahu bahwa mereka akan melakukan hal ini. Dan sekarang semuanya melakukan hal ini. Salah satunya adalah teman saya di sini adalah ada Teguh Zaki. Jadi dia melakukan sesuatu juga. Ini saya jujur aja saya belum tahu dia ngelakuin apa. Tapi yang saya tahu adalah dia ngumpulin sesuatu untuk dibagikan kembali. Jadi langsung aja ini adalah Teguh Zaki. Halo. Hai. Bro. Halo. Aduh, apa kabarnya di rumah, apartemen atau apa nih? This look like an apartment. Ya, ini di apartemen. Di apartemen, oke. Nah, di sini gue dengar katanya lu ngumpulin sesuatu untuk dibagiin lagi atau lu jual sesuatu untuk dibagikan, gimana ceritanya bro? Ya, sebenarnya ceritanya yang pertama kali kita lakukan adalah itu lelang barang selebriti. Jadi kebetulan kantor gue, event organizer gue, Friends Entertainment itu kita menggalang dana dengan cara melelang barang-barang selebriti yang mau berpartisipasi melalui Instagram Live Story. Di situ mereka melelang barang-barangnya, terus followernya di situ nge-bid, nanti hasilnya itu 100% kita akan berikan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau dari Friends Entertainment sendiri sebetulnya disalurkannya itu macam-macam. Kita kembali lagi ke si artis yang lelang barangnya, mereka maunya ke mana? Mau misalnya memberikan APD ke tim medis ataupun sembako ke masyarakat yang terdampak, itu kita salurkan. Jadi salah satunya adalah itu. Jadi ini artinya ada ini terjadi di Instagram story mereka masing-masing ya?
Ya kan kalau Instagram story kan bisa 2 tuh. Jadi misalnya live-nya di friends.co.id sama di Instagramnya dia. Jadi dua account gitu live-nya. Oke, nah Jadi sampai audiensnya followers si selebriti tersebut. iya ya, that's brilliant. Sampai sekarang udah berapa orang yang join? Sekarang 14 selebriti dan hampir semua sih sudah tersalurkan ya. Kita udah mengumpulkan kurang lebih 60-70 jutaan. Oke, gue penasaran ini kan 16 selebriti dia ngejual barang-barang. Ini barang-barang apa? Barang-barang yang pre-love atau barang-barang gimana? Gue nggak ngerti barang-barang apa yang dijual. Barang-barangnya balik lagi ke selebriti tersebut sih. Mereka mau pre-love-nya mereka. Ada juga yang mereka ngelukis, terus lukisannya itu dilelang dan itu dibeli sama fans fanatiknya mereka gitu. Jadi emang macam-macam. Ada yang barang pribadinya, koleksi pribadinya, pre-love-nya mereka. Terus mereka juga bikin khusus buat lelang barang selebriti ini gitu. Oke, gue pernah dengar ada salah satu selebriti ngegambar ngasal gitu tiba-tiba dijual terus bisa laku 10 juta gitu. Does that happen to you also? Ada nggak yang kayak begitu? Iya, ada banget kayak gitu. Justru kita awalnya nggak nyangka gitu kan lukisan itu bisa laku dan ternyata laku gitu. Awalnya kan kita mungkin branded doang gitu yang laku, tapi ternyata enggak. Lukisannya baru dilukis semalam terus dilelang besokannya itu langsung laku. Ya, I think mungkin juga this is not only because of the celebrity yang jualan, tapi I think juga bahwa masyarakat Indonesia sekarang juga lagi giat-giatnya ingin bersolidaritas bersama menyumbang, tapi mereka juga tidak ada wadah dan tidak tahu, and this is one of the media atau salah satu wadahnya untuk mereka ngelakuin ini berarti artinya ya. Iya, benar banget, dan itu kita lakukan juga inisiatif aja gitu. Artisnya juga nggak dengan dipaksa, terus si pembelinya juga dari followersnya mereka. Jadi semua dilakukan dengan sukarela. Dan udah sampai berapa sekarang terkumpul semuanya, bro? Kurang lebih sekitar 70-an juta, 60-70 juta. 60-70 juta. Can you give me names beberapa nama? Selebritinya? Iya. Ada Bunda Maya Estianty, VJ Daniel, Raffi Ahmad, Baim Wong, ada Rebecca, ada Ola Ramlan, siapa lagi, Indra Bekti, dan nama-nama Mary Riana, dan masih banyak lagi. Oke. Dan gimana cara promonya? Lu artinya mereka mempromokan di tempat mereka semua ya? Iya, jadi promonya ada 2. Jadi promo di account Instagramnya friends.co.id sama di account Instagramnya si selebriti tersebut. Karena emang targetnya para penggemarnya mereka yang ada di account Instagram tersebut sih. Oke. So what should I do? Maksudnya kalau gua join tuh maksudnya gua harus ngapain? Ya, jadi ayo dong Mas Dedi, abis ini ya nanti kita ini ya. Ya saya punya banyak sisir yang nggak kepake. Gitu ya. Oke. Nah, itu biasanya gini, jadi kita live dulu di friends.co.id, terus nanti si selebritinya itu nge-add atau kita invite untuk live bareng. Nanti di situ kita kasih tahu barangnya apa, atau mungkin kalau misalnya barangnya udah ada, itu bisa dipromoin one day before. Jadi one day before kita keluarin teaser dulu berbentuk poster, lelang barang Daniel Mananta gitu. Ada barangnya ABCD besok jam 4 sore di Instagram story gitu, Instagram live. Nah, habis itu mereka ngebit tuh, kayak misalnya barang pertama, waktu kemarin rekor tuh VJ Daniel, barangnya banyak banget dia. Jadi barang pertama itu kurang lebih sekitar 5 menit kita ngebit. Mereka akan nawar-nawar gitu si followersnya, nanti followers yang dengan penawaran tertinggi, mereka suruh DM ke kita, terus follow up di situ untuk mereka proses transfer dan verifikasi datanya. Cuman yang kemarin pengalaman sebelum-sebelumnya itu, yang paling ngeselin itu orang-orang yang hit and run. Jadi ya namanya juga followers ya, mereka cuma iseng-iseng doang nawar gitu, tapi ternyata pas di follow up ngilang atau kabur gitu. Itu nggak sedikit sih jumlahnya yang kayak gitu. Ya gua rasa banyak juga ya, ada maksudnya ya kita nggak bisa nyalain siapa, tapi maksudnya ada juga orang-orang yang iseng cuman pengen getting attention at the media juga kan pada saat itu kan. Akhirnya mereka
they bid, ternyata hasilnya tinggi, and you believe that, kita percaya, kita jual, ternyata Ya. orangnya hilang, barangnya masih ada. Please don't do that. Iya, I mean, iya. dude, don't do that at this time gitu maksudnya. Ya, Apalagi cuman kita juga nggak bisa filter si para follower yang hit and run ini juga gitu kan ya. Tapi ya semua kita data sih, karena kan itu bisa kita rekam kan. Kita bisa track mana yang benar-benar ngebitnya pakai hashtag serious only. Kita ambil 3-4 penawaran tertinggi baru kita follow up dengan verifikasi datanya mereka. Iya, gue ngerti. Tapi maksudnya gini loh, dalam Nah. situasi dan kondisi seperti ini, maksudnya kita juga mesti ngasih tahu masyarakat bahwa, dude, this is not a jokes gitu. Ini bukan lagi Ya, main-main, ya. kita bukan lagi bercanda gitu. Kita juga nggak akan ngejual barang kita kalau tujuannya bukan lagi mulia gitu. Maksudnya Ya. di dalam suasana seperti ini kita punya tujuan mulia, and then what, you playing jokes on it gitu. Lu bercanda gini, ini kan merugikan banyak hal gitu. Ada orang-orang yang Banget. harusnya bisa terbantu, akhirnya tidak jadi terbantu gara-gara perilaku Anda yang bercanda gitu kan endingnya. Kan? Iya benar banget. Dan akhirnya waktu itu pernah juga ada kejadian yang kita benar-benar nggak bisa nge-track si follower yang udah ngebid. Akhirnya kita rebidding. Jadi kita ulang biddingnya. Ya, oke. Oh, so this is Harus sampai begitu. harus sampai begitu. Oke. Ini bro, ini konsepnya apa? This is one off atau lu akan lakuin ini terus-menerus atau sampai kapan lu akan lakuin ini? Sebenarnya anytime, selama selebritinya emang mau, ayo. Kita sih nggak ada sampai kapan ya. Cuman emang kemarin kita follow up sekian artis, mereka sekarang juga masih ada yang masih nunggu lagi nyari barangnya gitu. Jadi ya kita nunggu juga dari beberapa selebriti yang emang mau dan mau join, ayo kita lakukan. Kalau Iya misalnya sih. enggak ya udah, kita juga nggak maksa. Iya, Karena masih banyak juga kegiatan-kegiatan lainnya di luar lelang sih yang gue bikin. ya terus make Iya. sense lah. Kadang-kadang gini, kalau lu tanya sama gua sekarang gitu, Mas Dad join yuk gitu ya. Gua akan mengatakan, ayo nggak masalah. Tapi begitu nyampe rumah gua akan mikir-mikir kan, barang Barangnya apa. apaan? Maksudnya, because you know what, karena Ya. harus barang-barang yang memang masih layak dipakai atau yang kita Ya, suka atau yang kita sayang. Ini kan bukan decision yang tiba-tiba sejam, oke nih gue punya barang sebanyak ini. It's not like that gitu kan, Iya. harus barang-barang Iya, milih iya. dan sebagainya. Tapi interesting lah ya, mungkin buat para fans-fans beratnya juga akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang like a souvenir gitu kan. Like Iya. souvenir yang akhirnya bisa didapetin gara-gara ini dan sekalian juga ngebantu orang banyak juga. Ya, banyak banget sih fans-fans fanatiknya mereka juga yang kegirangan banget waktu itu dapat sepatunya Raffi yang udah ngefans banget, istrinya lagi hamil, terus suaminya bener-bener ngejar banget sepatunya Raffi, alhamdulillah dapet, dan itu happy banget tuh keluarga gara-gara momen ini gitu. Happy banget keluarganya atau suaminya keluarga, istrinya marah-marah. Keluarganya semuanya happy. Oke bro, thank you banget, Ya. terima kasih banyak buat Sama-sama, waktu lu nih thank ya. you. Maksudnya you're doing a good job bro, you're doing a good Thank you. job. Dan mudah-mudahan ini Thank you, bisa thank you. menginspirasi orang banyak juga untuk melakukan hal yang sama atau berbeda mungkin ya. Tapi dengan konsep bahwa kita harus meningkatkan solidaritas kita. This is the Betul. right moment untuk bersatu. This is the right Ya. moment untuk bersatu. Karena kalau kita nggak Bersatu bersatu, kita bisa. ya karena kalau kita nggak bersatu di momen ini, wah, hancur udah ini semuanya sebentar lagi. Iya, selain itu juga kita kan bikin satu hiburan juga ketika mereka semua di rumah aja, do something lewat Instagram Live, itu juga salah satu jalan untuk menghibur mereka sekaligus memberikan edukasi. Sebenarnya sih kita bukan hanya sekedar mau lelang-lelang barang aja, tapi kita juga ngajak sharing, ngajak ngobrol, sharing gimana kehidupan si selebriti ini kepada fans-fansnya. Karena ya banyak juga kan di luar sana orang yang masih bandel, nggak bisa diem di rumah, tapi ketika idolanya yang ngomong, lain cerita. Ya, Bisa that's begitu true. juga. That's Ya. true. Thank you bro, terima kasih banyak buat Sama-sama. waktu lu. Thank you. Sehat selalu ya bro. Sama-sama, thank you. Mas Sehat Yudi. selalu, thank you. Oke, Ya. itu tadi adalah salah satu contoh doang, konsep doang yang bisa terpikirkan dan ya udah pada bergerak semua. Tapi di sini kalau kita tarik ya, ini sebenarnya bukan hanya para pelaku selebriti atau artis dan sebagainya. Kemarin gue sempat bicara dengan tukang lontong sayur. Tukang lontong sayur saja bisa melakukan sebuah solidaritas yang luar biasa untuk ngebantu orang-orang yang dia lihat membutuhkan. So actually this is the right moment buat siapapun, buat saya, buat Anda, buat siapapun. Karena membantu itu tidak perlu besar, membantu itu hanya perlu niat, mau, kita lihat, kita bantu. As simple as that. Saya akan balik lagi setelah yang satu ini.